Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Amiruddin, SAP, MEP, PhD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengajak kita semua membayangkan satu pertanyaan sederhana. Pembangunan bisa berjalan dengan baik, tapi bagaimana jika sistem administrasinya tertinggal? Disinilah administrasi pembangunan memainkan peran yang sangat penting. Perkenalkan, nama saya Aura Sekar Santina dengan NIM 24553-4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah mini project yang berangkat dari kajian administrasi pembangunan, khususnya bagaimana proses pembangunan dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam administrasi pembangunan, kita memahami bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya soal kebijakan dan anggaran, tetapi juga bagaimana administrasi mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Ketika administrasi tidak bertransformasi, maka pembangunan berisiko berjalan lambat dan kurang dipercaya oleh publik. Oleh karena itu, mini project ini mengangkat judul Digitalisasi Administrasi Desa untuk Transparansi dan Partisipasi Publik sebagai contoh penerapan konsep administrasi pembangunan di tingkat lokal. Melalui pemaparan ini, saya berharap kita tidak hanya melihat program pembangunan, tetapi juga memahami bagaimana administrasi pembangunan bekerja di baliknya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan ini. Bayangkan jika masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi penggunaan dana desa hanya melalui ponsel mereka. Bayangkan jika setiap program pembangunan, mulai dari perbaikan jalan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat, dapat dipantau secara terbuka oleh warga desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Bayangkan pula jika aparatur desa mampu mengelola administrasi pemerintahan secara cepat, rapi, dan transparan dengan dukungan teknologi digital. Kondisi ideal ini mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, kenyataannya, kondisi tersebut masih jauh dari praktik di banyak desa di Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah memberikan kewenangan dan anggaran yang cukup besar kepada desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat pembangunan, serta mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai permasalahan administratif masih sering ditemukan di tingkat desa. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa. Informasi mengenai anggaran dan realisasi kegiatan seringkali hanya tersimpan dalam dokumen fisik atau laporan internal desa, sehingga sulit diakses oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa cenderung masih rendah. Minimnya akses informasi membuat masyarakat bersifat pasif dan hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Tanpa keterlibatan masyarakat, program pembangunan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih dominannya sistem administrasi manual dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengarsipan dokumen, pencatatan keuangan, hingga pelaporan kegiatan masih dilakukan secara konvensional. Sistem ini tidak hanya memakan waktu,
tetapi juga rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambatan pelaporan. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya kemampuan digital aparatur desa, sehingga adaptasi terhadap teknologi berjalan lambat. Jika ditinjau dari perspektif administrasi pembangunan, permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi desa belum mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan pembangunan yang terus berubah. Menurut teori administrasi pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh Fred W. Riggs, keberhasilan administrasi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dalam konteks ini, ketidaksiapan desa dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi penghambat utama efektivitas pembangunan. Administrasi pembangunan seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan secara efisien, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, ketika administrasi desa masih bersifat tradisional dan tertutup, maka prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sulit untuk diwujudkan. Akibatnya, pembangunan desa tidak berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan masalah tata kelola. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi desa menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan sekadar pilihan. Digitalisasi tidak hanya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan aparatur desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung administrasi pembangunan yang modern, adaptif, dan partisipatif. Dengan sistem administrasi yang terdigitalisasi, diharapkan pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, dan pembangunan desa dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Setelah memahami permasalahan yang terjadi di tingkat desa, pertanyaannya adalah, mengapa masalah ini terus berulang dan bagaimana seharusnya administrasi desa bekerja dalam konteks pembangunan? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat dari beberapa landasan teori berikut. Yang pertama, teori administrasi pembangunan oleh Fred W. Riggs. Mari kita bayangkan, apakah administrasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik jika tidak mengikuti perkembangan lingkungan di sekitarnya? Jawabannya tentu tidak. Menurut Fred W. Riggs, administrasi pembangunan tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan terutama teknologi yang berkembang di masyarakat. Artinya, sistem administrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks desa saat ini, masyarakat sudah semakin akrab dengan teknologi digital. Namun, administrasi desa justru masih tertinggal dan bergantung pada cara-cara manual. Ketidaksesuaian ini menyebabkan proses pembangunan menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, ketika administrasi desa tidak adaptif terhadap teknologi, maka administrasi pembangunan tidak berjalan secara optimal. Teori selanjutnya yaitu good governance. Mari kita ajukan pertanyaan sederhana. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada pemerintah desa jika mereka tidak tahu apa yang sedang dan telah dilakukan? Konsep good governance menekankan 3 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi berarti masyarakat memiliki akses terhadap informasi, khususnya terkait anggaran dan kegiatan desa. Dalam praktiknya, ketiga prinsip ini sulit diwujudkan jika administrasi desa masih tertutup dan manual. Melalui digitalisasi administrasi, informasi dapat disampaikan secara terbuka dan real-time, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut terlibat sebagai pengawas dan mitra pembangunan desa. Lalu kita bisa membahas mengenai capacity building. Sekarang kita bisa bertanya, apakah sistem yang baik akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang siap? Tentu tidak. Disinilah konsep capacity building atau penguatan kapasitas menjadi sangat penting. Capacity building menekankan bahwa keberhasilan kebijakan dan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang menjalankannya. Dalam konteks digitalisasi administrasi desa, tantangan utama bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan aparatur desa. Rendahnya literasi digital menyebabkan teknologi yang tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar aparatur desa mampu mengelola sistem digital secara mandiri dan berkelanjutan.
Namun, apa hubungan teori-teori ini dengan permasalahan administrasi desa? Jika kita hubungkan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan administrasi desa bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sistem dan kapasitas. Administrasi pembangunan menuntut sistem yang adaptif, good governance menuntut keterbukaan dan partisipasi, sementara capacity building menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi desa merupakan strategi pembangunan administratif untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif. Setelah memahami permasalahan yang dihadapi desa, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan dan dari mana kita harus mulai? Solusi yang ditawarkan tentu tidak bisa instan, tetapi harus bertahap, realistis, dan sesuai dengan kondisi desa. Langkah pertama adalah melakukan survei dan identifikasi masalah. Pada tahap ini, kita tidak langsung membawa teknologi, tetapi terlebih dahulu memahami kondisi nyata di desa. Kita mengamati bagaimana sistem administrasi berjalan, jenis data apa saja yang dikelola, serta hambatan apa yang dihadapi oleh aparatur desa dan masyarakat. Melalui tahap ini, kita dapat menjawab pertanyaan penting. Apakah desa benar-benar siap untuk digitalisasi? Hasil survei menjadi dasar agar solusi yang dirancang tidak bersifat top-down, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa. Setelah permasalahan teridentifikasi, tahap berikutnya adalah merancang sistem pelaporan digital. Sistem ini dapat berupa website desa atau formulir pelaporan online yang sederhana, mudah digunakan, dan berbasis open source. Tujuan utama dari sistem ini bukan untuk mempersulit aparatur desa, tetapi justru mempermudah pekerjaan administrasi. Melalui sistem digital, data anggaran, laporan kegiatan, dan informasi publik dapat tersimpan rapi, mudah diakses, serta lebih transparan bagi masyarakat. Disinilah prinsip administrasi pembangunan dan good governance mulai diwujudkan secara nyata, karena teknologi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sekadar inovasi teknis. Namun, kita perlu kembali bertanya, apakah sistem yang baik akan langsung berjalan dengan sendirinya? Tentu tidak. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah implementasi dan pendampingan. Pada tahap ini, aparatur desa diberikan pelatihan terkait penggunaan sistem digital, mulai dari penginputan data hingga pengelolaan informasi publik. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar aparatur desa merasa siap dan tidak terbebani oleh perubahan. Tahap ini menekankan pentingnya capacity building karena keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang menjalankannya. Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyusunan rekomendasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem berjalan di lapangan, apakah benar-benar meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta kendala apa saja yang masih dihadapi. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem, baik dari sisi teknis maupun kebijakan. Dengan demikian, digitalisasi administrasi desa tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui rangkaian solusi dan rencana tindakan ini, digitalisasi administrasi desa diharapkan mampu menjawab permasalahan administratif yang selama ini menghambat pembangunan. Administrasi tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi alat strategis dalam mendukung administrasi pembangunan yang transparan, partisipatif, dan efektif. Rekomendasi utama dari mini project ini adalah penerapan digitalisasi, administrasi desa berbasis open source yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan desa. Melalui sistem digital, informasi anggaran dan kegiatan desa dapat diakses secara terbuka, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara nyata. Namun, digitalisasi tidak akan berjalan tanpa kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi aparatur desa menjadi rekomendasi penting, agar sistem yang diterapkan dapat berjalan secara optimal. Harapannya, digitalisasi administrasi desa mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat,
serta memperkuat kompetensi digital aparatur desa. Dengan demikian, administrasi desa tidak hanya menjadi alat pencatatan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mendukung administrasi pembangunan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Setelah seluruh pembahasan, pertanyaannya adalah, apa langkah nyata yang perlu dilakukan ke depan? Bayangkan buku kas menumpuk, laporan telat, warga bingung. Kontrasnya, satu dashboard rapi, semua transparan. Ini kuncinya, digitalisasi administrasi desa. Data tersusun otomatis, penerimaan, pengeluaran, bukti, mudah dicari. Dari buku tulis ke spreadsheet, kini dashboard cloud real time. Teknologi terbaru, aman, mudah dipahami. Warga memantau dana desa dari ponsel. Grafik, notifikasi, laporan, efisiensi kerja naik, waktu administratif hemat. Sebagai penutup, mari kita bayangkan, bagaimana jika setiap warga desa bisa memantau penggunaan dana desa dengan mudah dan transparan. Digitalisasi administrasi desa bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan administrasi yang transparan dan adaptif, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu atau tidak, tetapi siap atau tidak untuk berubah. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.